Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, apa kabar teman-teman semuanya? Wow, lama sekali rasanya kita nggak bersua teman-teman ya. Padahal dari pagi sampai sekarang perasaan lama juga teman-teman. Bukan apa teman, ini Mimin tadi setup kedai di seperti pasar malam teman-teman ya. Tahu ya pasar malam ya, pasar jual-jualan gitu ya. Jadi besok startnya untuk kelima hari ke depan memang Mimin sibuk sekali dan alhamdulillahnya nggak ada MotoGP teman-teman ya. Jadi ini memang hari ini memang lambat sekali baru sampai rumah. Wow, penat sekali. Tapi Mimin ada beberapa berita yang ingin Mimin utarakan kepada teman-teman. Yang pertama sekali adalah yang sebagaimana teman-teman sudah tahu ya, yang mana Marc Marquez direstui oleh Repsol Honda untuk menguji coba motor Ducati ya, GP23 di sirkuit Valencia ya, atau setelah MotoGP Valencia, MotoGP penutupan tahun ini ya. Setelah itu, setelah race Valencia, besoknya satu hari setelah race ada tes Valencia ya, yang atau disebut tes pramusim untuk 2024, tes motor ya. Di saat tes itu adalah tes semuanya dari aerodinamis, wiring, winglet, mesin ya, sebelum dihomologasi oleh Dorna Sport mesinnya ya. Jadi di tes tersebut adalah pengujian ya teman-teman. Jadi motor yang kita lihat nanti di tahun 2024 yaitu motor di saat mereka tes di tes Valencia nanti, itulah motor yang mereka akan gunakan teman-teman ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah banyak sekali berita yang Mimin dengar sana sini yang mana mereka mengatakan ya, Jorge Martin didapati tekanan ban berlebihan ya. Namun Dorna Sport tidak memberi sanksi apapun terhadapnya. Rupanya bukan si Alex Espargaro saja. Rupanya yang Mimin lihat semalam, karena Mimin gak paham bahasa Inggris, nasib baik dia tulis bahasa Inggris. Kalau dia tulis bahasa Spanyol, kemungkinan Mimin paham sedikit ya teman-teman. Oke wadidaw semuanya, yang mana Marc Marquez, Alex Espargaro, Pol Espargaro, Jorge Martin ternyata mereka terkena warning ya. Yang pertama warning long lap penalty, yang kedua warning tekanan ban. Kenapa Alex Espargaro mereka jadi diturunkan 3 detik? Karena Alex Espargaro rupanya itu peringatan kedua. Oke, nanti kita bahas itu ya di poin kedua ya. Dan poin ketiga adalah Alex Espargaro sekarang berada di Bali ya. Dan bahkan dia mengatakan, Alex Espargaro bolak-balik ke Bali, aku mau tinggal di sini. Gila parah Alex Espargaro. Oke, untuk poin pertama yang mana Marc Marquez ya, yang mana kabar terkini Marc Marquez seperti biasa. Kabar terkini Marc Marquez, mana dia? Marquez, halo Marquez, mana lo? Halo Marquez, oke. Nggak ada. Oke, Marquez nggak tahu Mimin di mana. Oh, di bersama game up itu. Gila pala, 3 jam yang lalu. Aduh, melepas rindu ya, berlepas rindu gitu ya. Parah. Berarti Marc Marquez sudah berada di Spanyol Madrid ya, sambil menunggu race minggu depan ya. Minggu depan yaitu di Malaysia, Sepang Malaysia teman-teman ya. Oke, itu saja untuk kabar dari Marc Marquez. Dan ada sedikit yang mana diberi restu oleh Honda untuk menjajal motor Ducati. Marc Marquez ungkit soal Valentino Rossi. Wow, apa ini maksudnya?
Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez diketahui mendapatkan restu Honda untuk menjajal motor Ducati lebih cepat. Marc Marquez beberapa waktu lalu membuat beberapa orang terkejut karena mengumumkan kepindahannya ke Gresini Ducati sebelum MotoGP Indonesia. Padahal sebelumnya Marc Marquez menyebut dia tidak ada terkait perpindahan dimanapun. Namun tiba-tiba dia dikejutkan setelah MotoGP Jepang, dia mengabarkan yang dia pindah ke Gresini. Jadi menurut Honda dirinya memiliki hubungan yang baik. Ia lantas menyinggung masalah Valentino Rossi yang bernasib berbeda dengannya di masa lalu. Marquez menuturkan bahwa walau ia pergi dari Honda, tidak ada penentangan yang dilakukannya. Pihaknya selalu bicara dengan tenang dan mencoba mencari jalan yang terbaik. Bagi saya hal ini tergantung pada hubungan Anda dan bagaimana Anda melakukan sesuatu. Sebagai contoh, dengan Honda, kami memiliki hubungan yang sangat baik. Saya tahu bahwa saya pernah mendengar di masa lalu bahwa ketika Rossi meninggalkan Honda untuk Yamaha, mereka melarangnya. Tapi itu adalah cara untuk melakukan sesuatu. Saya tidak menentang Honda, tidak pernah. Kami selalu berbicara dengan sangat tenang dan mencoba menemukan yang terbaik untuk proyek ini. Anda tidak bisa memberikan opini jika Anda tidak tahu bagaimana rasanya di dalam. Terang Marc Marquez ya. Di sini Mimin jelaskan sedikit kenapa dia ungkit ya, bukan ungkit. Yang di sini Marc Marquez menjelaskan yang mana dia hubungan dia dengan Honda itu walaupun dia pindah, dia hubungannya dengan Honda tetap baik. Dan bahkan Marc Marquez pernah mendengar dulu di saat Valentino Rossi di Honda, di saat dia pindah ke Yamaha di tahun 2007, 2004 kah apa? Pokoknya ada teman-teman 2004 kalau 2004. Ya pokoknya gitulah teman-teman ya. Mimin pun otak Mimin ini kadang-kadang clash, kadang enggak gitu ya. Pokoknya begitu ya. Mungkin teman-teman tahu, boleh di komen di bawah. Yang mana Marc Marquez pernah mendengar atau bagaimana hubungan Valentino Rossi dengan Honda di saat Valentino Rossi keluar dari Honda sambung dengan si Yamaha. Pihak Honda melarang Valentino Rossi untuk menjajal motor Yamaha di saat tes Valencia sampai akhir tahun kontrak Valentino Rossi. Di situ itu yang dimaksud oleh Marc Marquez, bukan mengungkit, tapi Marc Marquez mengatakan perbedaannya antara dia dan Valentino Rossi. Jadi kalau Marc Marquez mengatakan kalau engkau tak ada masalah dengan tim apa semuanya, tentu saja baik-baik saja. Gitu maksud Marc Marquez gitu ya. Ya gitu ya. Kasihan sekali ya si Valentino Rossi ya. Oke, berarti berlainan daripada si Valentino Rossi keadaan Marc Marquez ya, yang bahwa si Honda tetap memberi izin kepada Marc Marquez untuk menjajal motor Ducati di saat tes Valencia nanti, teman-teman ya. Oke, untuk yang ke berapa lagi? Apa lagi yang belum? Untuk Jorge Martin ya. Jorge Martin yang mana di sini ya. Yang mana sudah ternyata ya Mimin terlepas kemarin, yang mana Mimin tahu si Alex Espargaro kena penalti karena bannya melebihi had. Rupanya di sini Alex Espargaro sudah dua kali kena peringatan karena dalam aturan Honda dalam aturan si Dorna ini, yang mana dia mengatakan untuk pertama kali diberikan adalah peringatan, dan untuk yang kedua kali baru dilakukan penalti, yaitu turun 3 detik ya, tidak 3 detik kecepatan. Berarti Alex Espargaro ternyata Mimin terlepas yang mana Alex Espargaro ternyata dia sudah kena sekali. Jadi peringatan sekali sudah kena, kebetulan kemarin di Thailand dia kena lagi. Jadi di situ sebab itu Alex Espargaro harus turun 3 baris ya, atau 3 detik kecepatannya dikurangin, dan akhirnya dia berada dari posisi kelima harus berada di posisi ke-5, 6, 7, 8 teman-teman, harus berada di posisi ke-8. Kenapa Jorge Martin enggak kena, Min?
Di sini seperti Mimin katakan tadi, peraturan Donasport kalau untuk pertama kali baru diberi peringatan ya. Bukan ada anak emas dari si Donasport dengan si Jorge Martin, nggak ada. Karena peraturan lah yang menyelamatkan Jorge Martin dari long lap ya, dari penalti, termasuk Pol Espargaro, Marc Marquez dan Jorge Martin. Mereka sudah mendapatkan satu peringatan. Seandainya sekali lagi kedapatan, mereka akan kena penalti 3 ya, dikurangkan 3 detik. Jadi di sini bukan disengaja terupanya. Di sini terjadi kenapa bisa terjadi peningkatan ban? Bukan mereka yang membuat ya. Tekanan ban harus di atas angka tersebut setidaknya selama 50% balapan. Jika balapan berlangsung sepanjang 30 lap, maka tekanan ban harus berada di angka tersebut setidaknya sepanjang 15 lap. Kalau melanggar akan ada penalti yang diberikan dalam 4 tahap. Ketika pertama kali melanggar akan diberikan peringatan, sementara untuk pelanggaran yang kedua akan diberikan penalti 3 detik. Inilah yang diterima oleh Alex Espargaro pada balapan MotoGP Thailand. Sementara untuk pelanggaran ketiga akan mendapatkan penalti 6 detik. Ya, untuk pelanggaran ketiga 6 detik. Lalu untuk pelanggaran yang keempat bakal mendapatkan penalti 12 detik. Untuk kasus Jorge Martin ini memang baru pelanggaran pertama yang ia dapat dalam peraturan tekanan ban terbaru ini. Sama seperti yang dilakukan oleh Pol Espargaro dan Marc Marquez yang sama-sama mendapatkan peringatan pertama. Meski mendapati kecurangan melanggar tekanan ban, Jorge Martin tetap bisa mempertahankan kemenangannya di MotoGP Thailand. Jadi maka di sini ya, Dorna memang mengatur batas ini bla 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 ya. Biasanya hal ini bakal terjadi, ini penjelasannya. Biasanya hal ini bakal terjadi antara 6 atau 12 lap saja tergantung kondisi trek. Semakin rendah tekanan ban yang dibawa saat start akan dibikin ban lebih cepat naik tekanan. Ya, semakin rendah tekanan ban yang dibawa saat start, maka tekanannya akan semakin tinggi, terutama untuk para pembalap yang sering melakukan slip trim. Ban akan lebih cepat panas dan efeknya akan rawan kehilangan grip atau daya cengkraman. Makanya kalau kita lihat MotoGP akan terlihat di pertengahan balapan, para pembalap akan terlihat mulai berjarak-jarak, dan pembalap yang ada di posisi teratas dengan mudah menjauh karena ban miliknya berada di tekanan yang tepat. Berarti di sini untuk yang di depan, persaingan yang di depan itu tekanannya stabil ya. Bagi yang mencari slip trim, contohnya seperti Marc Marquez yang mencari slip trim itu tekanannya lebih cepat naik, atau membuntuti seseorang tersebut dari belakang itu cepat sekali naik tekanan bannya, teman-teman. Berarti di sini tekanan bannya bukan karena orang ya, tapi karena kepandaian kita harus membawa motor tersebut ya. Oke, untuk poin terakhir adalah ada isu yang mana Jorge Martin akan berpotensi naik ke pabrikan di musim depan, teman-teman ya. Di sini ya. Info ini hadir dari pemberita AS, di mana di sana terdapat maklumat bahwa kemungkinan boleh berlaku karena pada dasarnya Ducati ingin mempunyai 2 pembalap terkuat dan terbaik dalam satu rangkulan tim yang sama. Sinyalmen ini pun diperkuat kembali oleh jawaban Fonsineto, teknisi Jorge Martin, ketika ditanya mengenai Martin di pabrikan Ducati 2024. Saya boleh memberikan Anda banyak jawaban. Itu membuatkan saya sangat sedih di satu sisi dan membuat saya sangat sedih di satu sisi, dan saya 100% bahagia di sisi lain. Tetapi jika karena alasan itu, karena kami adalah juara dunia, tim akan sangat senang melihatnya. Bahkan jika ia Martin tidak juara juga.
Penyatu Jorge Martin dan Pecco Bagnaia dengan pemindahan Bastianini ke Pramac Racing 2024 cukup mungkin terjadi. Terlebih lagi karena secara umum keempat pembalap Ducati di tim pabrikan dan Pramac dikontrak langsung oleh Ducati Cross, dan ini seperti rombakan semacam mengatur siapa di tempat di mana, walaupun secara sokongan motor tetap Ducati memberikan package GP24 yang sama kepada kedua pembalap dalam dua masa ini. Berarti tidak mungkin tidak mungkin mereka bisa dipindahkan atau barter lah, karena apa, di Pramac Racing itu motornya tetap motor pabrikan juga dipasok oleh Ducati. Jadi mungkin saja ya Bastianini akan ke Pramac dan Jorge Martin ke tim pabrikan. Karena apa? Karena Ducati tim pabrikan ini ingin rider yang terkuat di tim pabrikan gitu ya. Berarti kita lihat saja nanti pengumumannya, apakah Jorge Martin akan ke pabrikan atau tidak. Oke lah teman, itu saja untuk informasi kita pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih yang selalu menyokong Radio GP. Sampai jumpa di next video selanjutnya, dan doakan Mimin semoga dilancarkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan pada hari esok dan seterusnya. Begitu juga dengan teman-teman semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, bye bye.